Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin ya arhamar rahimin. Baik, yang saya hormati, saya muliakan pembahas pembedah buku kita Bapak Ustaz Al-Nob yang telah membedah buku. Memang walaupun tadi tidak keseluruhan karena dibatasi oleh waktu. Saya yakin kalau dikasih waktu dia sampai malam tidak selesai dia tadi. Cuma kalau waktu sedikit ini kan kadang-kadang tidak tahu mana yang dahulukan, mana yang diakhirkan, mana, karena maklumatnya akan terlalu ghazir. Kemudian juga ustaz-ustaz yang hadir bersama kita di majlis ilmu, yang mana ini adalah majlis yang paling mulia. Saya pertama sekali memberikan apresiasi. Acara ini sangat luar biasa, dan saya sebenarnya menunggu-nunggu acara seperti ini. Dan juga saya bangga dengan ada majlis namanya Majlis Mustafa, Sunnah Mustafa, luar biasa. Kemudian menghidupkan tradisi mengaji itu, tradisi baca kitab. Maka saya bangga dengan ustaz-ustaz kita yang bergabung di Majlis Sunnah Mustafa, yang saya melihat pengajian-pengajiannya baca kitab. Begitu yang bagus ngaji itu sebenarnya. Dan alhamdulillah umat semakin tercerahkan ya. Kan selama ini ceramah-ceramah ini kan ceramah-ceramah lepas ya. Kemudian kalau istilah Syekh Ali Jum'ah, beda antara ulama dengan penceramah katanya, akan ada di ujung buku itu. Karena memang dari dulu para ulama sudah membagi level-level manusia sejauh mana dia memahami syariah. Itu dikategorikan oleh ulama seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, kemudian juga Imam Asy-Syatibi. Di pemahaman orang terhadap syariah itu ada berapa? Maka seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ada mereka yang disebut dengan al-ulama ar-rabbaniyun, ada mereka yang disebut sebagai tullabul ilm, ada mereka yang disebut sebagai al-wa'az. Jadi kalau penceramah ini, kalau dia hanya penceramah, itu sebenarnya kategori ketiga, wa'az, yaitu memberikan tausiah. Karena itu menarik juga ini perlu kita sosialisasikan oleh ustaz-ustaz ya. Yang terakhir itu dalam pembahasan Syekh Ali Jum'ah. Jadi banyak orang yang tertipu asal pandai ceramah oleh orang awam itu ulama. Ini jadi masalah. Ini disinggung oleh beliau di akhir. Malah apa? Kalau ada penceramah yang orator, yang pandai merangkai kata, kemudian mengisi relung-relung yang belum terisi, kemudian itu dianggap ulama. Tapi ulama malah, kalau ada ulama yang benar-benar ulama, kadang-kadang ditinggalkan oleh umat. Malah orang kadang-kadang merujuk. Jadi ini sudah salah kaprah, menganggap orang yang tidak ulama berkonsekuensi masalahnya. Apa konsekuensinya? Menjadi rujukan, menjadi sumber tempat bertanya. Padahal Allah katakan fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi saya mengapresiasi. Kenapa baca kitab? Karena kalau baca kitab ini langsung merujuk ke itu masalahnya. Maka kalau
saya barangkali kadang-kadang kalau yang sudah jemaah yang cinta mengaji, maka mengajilah dengan ustaz-ustaz yang baca kitab. Saya yakin ini, kalau ini ditradisikan di Kota Pekanbaru, di mana saja, ini kelompok-kelompok salafi ini akan minggir nanti. Karena selama ini kita tidak bisa, ya masalah kita tidak rujuk ulama. Karena mereka kan jargonnya kembali kepada Quran, Quran sunnah. Tak ada di sunnah, itu gimana cara mematahkannya? Itu kan tertipu orang banyak dibuatnya, terkecoh. Maka saya bilang itu penipu sebenarnya itu. Tapi dia pakai jargon-jargon yang Allah musta'an. Ya kembali kepada Quran Sunnah, ya gimana, logika sajalah. Gimana kembali kepada Quran dan Sunnah? Orang itu sendiri, jangankan secara metodologis, baca Quran aja tak pandai, disuruh dia balik, suruh dia baca Quran tu tak pandai. Kadang-kadang itulah saya kata, saya baru orang tu tobat hari Rabu, belajar hari Kamis, langsung jadi syekh hari Jumat. Semua orang sesat. Yang disesatkannya itu bukan pula main-main. Dia baru taubat, ulama-ulama pula. Astagfirullahalazim. Saya sebenarnya malas bicara. Baik. Jadi terus ya, ini saya ustaz. Saya sebenarnya sangat bangga sekali dan bahagia. Kenapa? Saya terbantu sekali dengan ustaz-ustaz ini, seperti Al-Nob, ada Hanafi, Ustaz Abdul Somad, Ustaz Mustafa, terbantu saya menghadapi kelompok-kelompok yang berbahaya ini. Ini berbahaya, bahaya sekali. Bahaya untuk agama, bahaya untuk umat. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada satu hal yang ingin saya ingatkan ya. Kan saya banyak ditanya, dan ini pas pula ini, mungkin saya diajak ini sebagai pembahas ini karena itu juga alasannya mungkin. Karena pentolan-pentolannya itu rata-rata tamat Madinah. Jadi masalah. Dan saya, tapi bagus sekali, karena saya ini di Madinah, ya dibanding dengan mereka-mereka itu, saya yang paling lama. Dan saya bawa mereka ke sana. Saya juga yang banyak saya dulu tapi kan kita kan tidak tahu, kita niat kita baik dulu kan. Jadi sehingga saya ini termasuklah yang tertuduh kan. Tapi orang saya tidak perlu membersihkan nama, karena mereka kalau mereka tuduh tidak ada bukti. Karena ceramah-ceramah saya, ya kajian-kajian saya, maka malah mengundang pertanyaan. Apa pertanyaan jemaah? Kenapa Ustaz tidak seperti mereka? Kan itu pertanyaan banyak jemaah. Kenapa Ustaz tidak seperti mereka? Kenapa Ustaz? Jadi kan ini kan baguslah kalau jemaah mempertanyakan, berarti jemaah pengen mulai mengerti. Maka siapa mereka itu sebenarnya? Saya dengan buku ini lebih kepada buku beliau ini, Profesor Dr. Ali Jum'ah, ini ulama besar ya dunia yang dibanggakan oleh kita semua, dan di ulama Azhar, dia mufti Mesir. Karena buku ini kan kecil, sebab kalau ditulis tentang mereka ini berjilid-jilid Bapak sekalian, jilid-jilid. Cuman banyak buku-buku yang menulis tentang mereka ini, tentang dia itu rata-rata sebenarnya adiyah as-salafiyah. Kita ini semuanya salafi, semua ini adalah salaf. Karena kalau salaf dengan pengertian yang benar itu, kalau tidak kita salaf, tidak Islam kita. Maka Syekh Ali Jum'ah mengingatkan yang disebut salaf itu kan, ya kan periode zaman. Kalau secara bahasa, secara berturut-turut sampai hari kiamat, ada salaf, ada yang lalu itu salaf namanya, yang akan datang khalaf.
Maka kita kalau bicara tu generasi, ini satu generasi ini. Yang lalu itu salaf namanya, yang setelahnya khalaf. Tapi istilah salaf lebih oleh para ulama, kan banyak dalam buku-buku ulama manhaj salaf, ya, kembali kepada salaf. Itu tidak salah, tapi apa yang dimaksud oleh ulama dalam salaf itu, itulah yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mufti Mesir, dalam bukunya Muqaddimahnya itu kan nampak, yaitu yang disebut oleh Rasulullah, yang disebut salaf itu sebenarnya khairul qurun qarni tsumma alladhi yalunahum tsumma alladhina yalunahum. Tahu siapa sebaik-baik kurun itu? Generasiku, generasi setelahku. Kan 3 generasi. Mungkinkah Islam kita Pak kalau tidak mengikuti generasi itu? Kalau nak ikut sahabat kita, siapa yang kita ikut? Kemudian yang pertama ya Rasulullah dengan sahabat. Kalau tidak itu kita ikut Bapak Ibu, tidak Islam kita. Maka berbahaya sekali kalau hanya mendakwa dia saja yang salaf. Ini berbahaya. Karena ada indikator, artinya apa? Selain dia tidak Karena kalau tidak sahabat, panutan kita siapa lagi? Kalau kita tidak mengambil agama, siapa sahabat? Abu Bakar, Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Abu Dzar Al-Ghifari, Muaz bin Jabal. Kan itu sahabat semua. Aisyah. Itu kalau tidak dari seri mereka diambil ilmu ni kemana? Ulama-ulama yang kita ikuti simpulan-simpulan ilmu mereka yang masak, yang kita tinggal menelannya saja, yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama kita, yang mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Dari mana mereka simpulkan ilmu-ilmu mereka itu kalau bukan daripada generasi ilmu salaf semua. Oleh kerana itu mereka ini bukan salafi, tetapi adiyaus salafiyah, orang-orang yang mendakwa dia salafi. Maka tadi kata Al-Nab, yang salafi itu kita sebenarnya, bukan mereka. Bukan mereka. Dan kita harus, cuman sudah dikotori oleh mereka ini salafi ini, itu jadi masalah. Jadi kalau sebut salafi itu bayangannya seperti mereka itulah. Jadi buku ini lebih kepada menjelaskan berbagai masalah yang menjadi jargon-jargon mereka untuk menyesatkan orang lain, ya. Itu menarik dibaca. Tapi sebenarnya saya sampai sekarang mencari orang yang betul-betul menulis akar sejarah mereka itu bagaimana sebenarnya. Ada memang sejarah-sejarah, tapi saya tidak ilmiah, saya lihat, dan juga subjektif. Tetapi saya tidak menemukan orang menulis secara objektif. Ya, seperti saya sendiri kan mengalami pengalaman saya di Madinah. Saya masuk tahun 90. Saya ketika masuk tahun 90 itu sebelum Perang Teluk. Perang Teluk tahun berapa? 91. Itu tak ada di Madinah itu satu orang pun, baik mahasiswa, baik dosen, yang nyesat-nyesatkan orang lain. Tak ada tu Pak. Semua mahasiswa itu akur, mereka itu damai, mereka itu saling, yang mau yang berjenggot, yang tidak berjenggot, yang isbal, yang tidak isbal, sama. Tegur sapa, saling salaman, kegiatan bersama, mukhayyam bersama. Wah, indah sekali saya tahun 90 itu. Karena saya masuk Madinah itu tahun 90. Sebelum Adiyaus Salafiyah ini ada. Jadi saya pastikan mereka ini baru ada tahun 91 ke atas. Yaitu setelah perang Teluk. Setelah kasus banyak ulama di dunia yang mengkritik Saudi ketika itu mengundang Amerika ke Saudi. Setelah itu bermunculnya kelompok ini. Saya tidak tahu
tangan siapa yang membuat kelompok ini. Allah musta'an. Tapi saya tidak mau lebih mendalami, tapi saya kepingin ada yang bisa menulis dan yang berani menulis. Mungkin banyak yang tahu tapi tidak. Siapa sebenarnya di belakangnya? Saya kaget. Setelah Peruntulu itu kami di asrama 3 bulan tidak belajar karena kan keadaan kondisi genting. Tapi herannya khutbah-khutbah Jumat, seminar-seminar menyerang kelompok-kelompok umat Islam. Apa salahnya umat Islam kok diserang-serang? Tokoh-tokoh yang menjadi rujukan umat diserang dalam seminar, dalam khutbah, sengaja dibuat. Setelah itu antara mahasiswa mulai. Jadi Pak ya, ini kami di Madinah juga antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara dosen dengan ada di antara mereka tak salaman dia karena menganggap itu ahli bid'ah dosen lain itu. Karena dia aja yang salafi. Jadi saya bingung, kan kaget saya sebenarnya. Apa yang terjadi? Padahal dalam ada namanya Dalilul Jami'at. Itu kan panduan, ya di situ ada kode etik. Sekarang ada. Maka jangan Bapak Ibu menuduh bahwa Jamiah Islam itu sarang adanya Salafiyah, Wahabiyah. Enggak. Saya belajar kok. Kalau ada yang bilang gitu itu sarangnya hadapi saya karena saya belajar, saya di situ. Kalau belajar di sana yang mendirikan Jamiah Islamiyah itu, ini catatan oleh Bapak Ibu nih. Yang mendirikannya itu adalah rata-rata mayoritas adalah doktor-doktor Azhar semua itu. Jadi universitas rata-rata di Saudi itu yang mempelopori berdirinya adalah ulama Azhar. 2 saja ulama memang didatangkan dari Azhar dengan berbagai jinsia, mungkin dari Sudan, mungkin dari Qatar, mungkin dari mana-mana, dan juga banyak Mesir. Maka saya ketika datang ke sana masih banyak profesor-profesor dari Azhar, orang Mesir yang ngajar saya. Kemudian atau orang Saudi sendiri, ulama-ulama besarnya belajar di Azhar pulang. Itulah yang mendirikan universitas di Saudi itu. Maka tidak bisa lepas dari Azhar, Pak. Itu seluruh universitas teluk, bacalah sejarah. Itu semuanya itu rata-rata ulama Azhar. Saya masih ingat dari masa Raja Faisal ketika kena Jamal Abdul Nasir dalam ketegangan politik itu kan, mengusir banyak ulama-ulama, terpaksa ulama Azhar banyak keluar. Dan salah satu yang menampungnya adalah Raja Faisal di Saudi. Keberadaan mereka dimanfaatkan betul karena orang-orang cerdas, karena mereka adalah orang-orang berilmu. Itulah mereka menjadi pengajar, menjadi termasuklah Said Sabiq, ya kan. Kemudian banyak sekali, saya tidak sebut nama satu-satu. Jadi Azhar, Jamiah Islamiyah itu yang mendirikannya universitas, alumni ulama kurikulumnya juga. Sampai sekarang Bapak bisa lihat. Jadi kalau menilai satu kampus, lihat kurikulumnya. Jangan lihat person-person orang yang keluar darinya. Karena dari Chicago University bisa keluar orang yang paling alim, paling tawadu, tapi bisa juga keluar karena ada kaidah al-ardu la tuqaddisur rijal. Yang namanya lokasi, tempat di mana belajar tidak membuat orang suci. Bisa orang suci di tengah-tengah, tapi bisa dia kotor di tengah-tengah orang baik. Kan begitu. Maka di sini kalau kita lihat kurikulum, coba saya bayangkan sedikit ya. Saya bukan membela ini, tapi perlu supaya tidak ada
apa namanya semacam. Coba kurikulum. Saya yakin ulama Azhar semua. Saya punya dosen yang sangat sayang sekali sama saya. Dia Hamud Al-Waili. Itu doktornya Azhar. Dan dia ulama di Madinah itu terkenal. Dan dia guru di Masjid Nabawi. Dia itu kasih saya nilai itu 100 terus. Karena dia kalau ada masalah nahu, kami itu di S2 tanyanya masalah nahu yang pelik-pelik itu. Semua kawan-kawan tidak ada yang bisa jawab. Yang dari ini saya jawab. Masya Allah, anta Indonesia katanya. Kamu Indonesia bisa jawab. Pasti nahu kamu 100 katanya. Ya memang saya semua kuliah itu nahu saya 100. Jadi begitu. Jadi saya mau ini dia ulama Azhar. Dia punya buku sekarang di Mensyarah Bidayatul Mujtahid. Dan juga yang lain-lain. Banyak dari Azhar. Nah, kurikulumnya apa? Coba, hebatnya di Madinah itu seluruh kurikulum mata kuliahnya sifatnya komparatif. Tak ada yang menjurus kepada satu ahli baik dalam akidah. Saya belajar akidah ini maka saya bisa pakar akidah karena saya 24 SKS ngambil akidah itu. Nah, kami itu akidah coba setiap semester itu 3 jam, kadang-kadang 4 jam akidah. Tapi kami belajar akidah kompara, seluruh aliran itu dipelajari. Tidak ada mengarah ke sini, mengarah ke sana. Ya dosen bisa saja dia menguatkan ini, tapi yang penting dia sudah paparkan semuanya. Yang aliran Mu'tazilah ini, aliran apa? Itu sampai saya 8 semester itu tak pernah itu tak ada. Bayangkan itu kalau 3 kali 8 berapa? Kan 32 ya. Berarti 32 SKS saya belajar akidah dengan berbagai. Maka kalau orang belajar itu, maka akan lapang cara berpikirnya, luas cara pandangannya. Karena dia bukan satu saja. Nah, itu dalam akidah. Fikih, apa buku utama referensi kita? Referensi utama kita itu Bidayatul Mujtahid. Ini subhanallah, Dr. Ali Jum'ah menyinggung sedikit tentang Ibn Rushd ya. Masalah apa waktu itu? Itu dia marah sekali. Ibn Rushd ini punya cerita menarik dalam hidupnya. Jadi dia ini menghadapi orang-orang Adiyah Salafiyah juga di zamannya. Jadi Adiyah Salafiyah ini bukan sekarang juga saja. Dari dulu-dulu sudah ada. Maka kadang-kadang mereka berkuasa untuk menguasai kekuasaan. Kalau sudah kekuasaan di tangan mereka, para ulama habis di penjara. Maka Ibn Rushd itu berkali-kali di penjara karena dia hidup di sebuah negara namanya, coba baca nanti, Daulatul Muwahhidin. Ada Murabitin, ada negaranya namanya Muwahhidin. Muwahhidin itu apa itu? Orang yang menganggap dia yang paling bertahu. Jadi istilah-istilah mereka itu macam-macam. Jadi Ibn Rushd ini kan ulama besar, maka disayangkan betul oleh umat Islam. Jadi dia itu punya halaqah majelis ilmu, majelis ta'lim. Tapi majelis ilmu itu ribuan yang hadir. Tapi orang Islam yang hadir cuma sedikit sekali, bisa dihitung jari. Jadi yang hadir halaqah dia itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena memang pakarnya luar biasa. Dulu orang Barat belajar ke Andalus, itu apa ngetren ilmu yang mereka pelajari hukum. Kalau sarjana hukum dari Andalus, orang Inggris, orang apa, bangganya minta ampun itu. Maka mereka cari dosen-dosen usul fikih, dosen-dosen fikih. Maka hukum-hukum Barat itu banyak dipengaruhi oleh Andalus. Kenapa? Karena mereka dulu memang mereka banggakan. Jadi kalau bahasa kita sekarang ini, jurusan yang sangat diminati oleh orang-orang non-muslim ketika belajar di Andalus, jurusan apa? Hukum. Oleh karena itu, kalau Ibn Rushd yang mengaji, melimpah itu. Karena logikanya jarak, karena dia ahli falsafat, dia ahli ilmu jadal, dia ahli itu buku-buku apa namanya filosof Yunani, Aristoteles, kemudian apa lagi Platon, kemudian Archimedes. Itu dilalapnya semuanya.
Jadi salah satu tudingan kenapa dia masuk penjara, karena ulama-ulama salafi tadi mengaku apa itu di fitnahnya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini akidahnya sesat. Nah, sampai sekarang. Maka jangan didengarkan itu Ustaz Anok itu akidahnya sesat. Sampai saya sendiri, ya, sebagian mereka bilang saya murtad. Saya dibilangnya murtad. Astagfirullahaladzim. Jadi itu biasa. Kalau kita baca sejarah itu sudah biasa itu. Maka Ibnu Rushd itu masuk penjara bolak-balik. Dipitnah ke penguasa. Karena mereka mendekat penguasa. Karena sifat mereka kalau pada penguasa menjilat. Itu sifat mereka. Menjilat, semuanya boleh, tidak ada yang haram, tidak ada yang apa. Itu semuanya. Jadi kalau penguasa senang dengan mereka itu. Jadi seketika dekat difitnahlah Ibnu Rushd. Ini berbahaya, akidahnya menyesatkan. Akhirnya oleh penguasa berkali-kali dia dipenjara Ibnu Rushd itu gara-gara. Maka siap-siap saja nanti kalau mereka berkuasa banyak ulama yang masuk. Itu berbahaya sekali. Dan itu sejarah. Jadi kembali saya kepada apa? Maka Madinah itu semuanya gitu Ibnu Rushd. Karena tadi ada Ibnu Rushd sedikit saya singgung. Maka Ibnu Rushd itu ya ulama yang membela adalah manhaj Asy'ariyah dalam akidah. Kenapa? Karena muwahhidin itu menyerang itu tuh salah satunya. Kenapa? Karena diserang sehingga Ibnu Rushd tampil dengan apa? Ibnu Rushd itu dipitnah macam-macam. Maka salah satu sebab kenapa dia menulis Bidayatul Mujtahid, karena dituding oleh mereka-mereka itu yang mengaku-ngaku mereka lah yang ahli tauhid, mereka yang akidahnya benar, semua orang salah. Ibnu Rushd itu apa? Tak tahu apa-apa. Yang tahu dia cuma buku-buku filosof Yunani. Tak ada tahu fikih, tak ada tahu apa. Akhirnya apa? Menjawab apa itu tentu kan geram juga Ibnu Rushd. Ditulisnya satu buku fikih dari kepalanya. Apa nama bukunya itu? Itulah Bidayatul. Setelah keluar bukunya itu tercengang seluruh ulama di dunia. Sampai sekarang tak ada bisa ulama yang menulis buku seperti. Memang dahsyat itu. Itu memang buku karamah itu. Ke siapapun yang belajar fikih muqarrar, itu rujukan utama adalah untuk dia membuktikan kepada mereka-mereka yang memfitnah. Sampai sekarang Pak, tidak ada ulama sejak itu sampai bisa menulis manhaj seperti coba seluruhnya. Kalau ada fikih muqarrar tidak merujuk kepada bidah mujtahid, itu belum fikih. Berarti dia tidak tahu fikih muqarrar itu. Atas itulah salah satu buku juga dia dalam buku-bukunya membela Asy'ariyah karena diserang. Imam Ghazali ada memfatwakan bukunya dibakar, itu biasa. Itu sejarah itu biasa itu. Ini kan sejarah berulang-ulang ini. Cuma bagaimana nanti menyikapi. Kemudian kembali itu fikih, maka fikih kita itu Ibnu Rushd. Kalau fikih mazhab pun yang kita rujuk adalah seluruhnya fikih-fikih muqarrar. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu rujukannya adalah Majmu' Imam Nawawi. Kalau nanti di dalam Hanafi itu kalau tidak rujukan utama Bada'i' As-Sana'i' lil Kasani. Nanti datang pula nanti kalau dalam fikih mazhab Hambali Al-Mughni Ibnu Qudamah. Begitulah seterusnya. Dan juga dalam mazhab Maliki kita pakai buku-buku yang ditulis oleh Ibnu Abdul Bar seperti Al-Istizkar Syarah Muwatta Imam Malik. Jadi itu dalam fikih. Dalam hadis kita baca Kutubus Sittah kalau untuk hadisnya. Kemudian untuk fikih hadisnya, karena yang diinginkan dari studi hadis adalah fikih hadis. Apa fikih hadis? Yang kami jadikan rujukan utama Subulus Salam. Subulus Salam itu buku yang sangat netral sekali.
Dan di dalam memaparkan pendapat-pendapat dalam istinbat setiap hadis, memaparkan seluruh pendapat ulama, sampai dia juga beraliran Hadawiyah pun dia, dan dia ditudih diisukan beraliran Zaidiyah. Begitu. Dan itu kita jadi kerujukan, kan moderat sekali. Itu dalam hadis. Tafsir apa yang kami pakai? Yang kami pakai rujukan utama tafsir Ibnu Siapa Ibnu Katsir? Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari. Dipelajari itu rujukan utama kami, hafal oleh kami buku tafsir Ibnu Katsir itu. Coba lihat. Jadi kita bingung, Pak. Walaupun ulama Saudi itu mereka dalam manhaj akidahnya seperti yang dirumuskan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tetapi mereka di dalam menerima ulama-ulama Asy'ariyah luar biasa. Jadi saya tidak melihat ada ulama-ulama besar Saudi yang bertengkar dengan ulama Asy'ariyah, tidak ada itu. Maka Syekh bin Baz itu kan mufti itu, tapi duduk dengan Dr. Yusuf Qardawi, duduk dia dengan Dr. Ali Jum'ah, duduk dia dengan itu ulamanya, Pak. Kemudian juga dosen-dosen Azhar di situ ngajar, tidak ada masalah. Duduk mereka, satu Asy'ari, satu di satu ruangan. Wah, masa di sana tidak ada bertengkar? Subhanallah. Karena ini kan saya mohon maaf ya, kalau dalam masalah-masalah sifat itu, ini sudah pengembangan ini. Saya tidak menemukan di buku Ibnu Taimiyah itu umpamanya apa? Seperti Allah di langit, kemudian Allah turun. Maka saya dulu dari Sanawiyah lagi masa ya ulama dinukil, ada buku di Sanawiyah yang saya masih ingat itu, bahwa Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah turun dari langit, kemudian dia contohkan seperti turunnya dari masa ulama seperti itu. Jadi ada saya lihat manhaj wasati, artinya pertengahan. Kita ini kan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Maka kalau saya melihat perbedaan-perbedaan di dalam masalah Allah di langit, Allah di atas aras, kemudian Allah punya tangan, apa sifat-sifat itu ya, semua mereka sebenarnya berangkat daripada kaedah yang sama. Semua mereka yang berbeda itu berangkat dari kaedah yang telah Allah gariskan dalam Al-Quran. Semua mereka ke sana merujuknya. Cuman dalam teknis mereka berbeda. Itu aja masalahnya. Maka mereka punya uzur. Apa itu kaedahnya? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas. Dasarnya surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Apa ujungnya? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya apa? Semua mereka ingin menerapkan ayat ini. Tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Tanya di sini, itu juga rujukannya. Nanti berujung-ujungnya kenapa mereka mengatakan itu? Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Nanti ditanya pula di sini, kenapa laisa kamitslihi? Ya Allah, berarti tujuan mereka tujuan sama semuanya. Nah, sekarang kita buat satu contoh. Seperti Allah katakan yadullah fawqa di Allah punya tangan. Ini gimana ini? Itu muncul analisa. Kalau tangan ini kan anggota badan ini. Kalau Allah dinisbatkan pada anggota badan, punya pula tangan seperti tangan. Kan begitu. Sehingga apa? Diindikasilah bahwa kalau kita maknakan itu tangan, terjerumus kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa.
Maka ulama besar kita Asy'ariyah, wah ini tangan tak bisa diterjemahkan tangan ini harus ditakwil. Kenapa juga mereka mentakwil bukan dari hawa nafsu, karena memang bahasa Arab itu banyak baru bisa dipahami maknanya dengan ditakwil. Memang begitulah uslub bahasa. Ada majaz, maka ada kinayah, ya kan, ada isti'ah, dan itu usul besar. Dan Allah katakan berulang dalam Quran, Qur'anan Arabi bilisanin, Allah tekankan di bahasa Arab. Maka kalau kita memahami Quran dengan apa? Dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ada majaz, bahasa Arab. Dan yad itu juga dipakai oleh orang Arab dalam bahasa sehari-hari untuk mana majazi. Sekarang Allah pakai, apakah ini? Ini sini masalahnya. Jadi terpaksa ditakwil, karena juga musaghun fil lughatil Arabiyah, maka ditakwil menjadi kekuasaan. Yang satu mengatakan tidak, sebab jangan-jangan betul-betul lihat itu adalah sifat. Kalau kita takwil, kita nafikan niat, berarti apa? Terjerumus kita menafikan sifat. Jadi dia ingin lari daripada. Kenapa? Semua yang Allah tetapkan dalam Al-Quran tak boleh kita roba-roba. Tak boleh, takut mereka meroba-roba yang ada. Terjerumus pula nanti kepada menafikan sifat. Oleh karena itu, apa kata mereka? Iyad. Iyad itu maknanya maklum, ya kan? Al makna maklum, wal kaifiyah majhula, was su'alu anhu bid'ah. Jadi tangan, tapi yang ditanya tangan bagaimana? Dan Ibnu Taimiyah itu kalau dalam buku-buku bilang begitu, dia maknanya tangan, tapi jangan kalian bayangkan seperti tangan manusia. Maka dituduhnya Asy'ariyah itu ketika mentakwil mentasbih dulu katanya. Itu masalahnya perang itu antara dua manhaj ini. Karena Asy'ariyah ketika dia mentakwil menjadi kekuasaan, pertama ditasbihnya dulu. Sebab kalau kita artikan tangan berarti seperti tangan manusia. Maka Pak terjerumuslah kepada tasbih. Setelah ditasbih, apalagi katanya dinafi, tidak akan mungkin, karena laisa kamitslihi. Coba bagaimana kita? Ini adalah semuanya tujuannya. Setelah itu apa? Setelah dia nafikan, ta'til lagi katanya. Sebab ketika kita mengatakan jangan dibayangkan, pokoknya Allah menetapkan yad, ya yad, tapi sebenarnya kalau saya jangan diterjemahkan ke dalam bahasa kita, yad saja. Tapi bagaimana? Bagaimana yad? Jangan dibayangkan, jangan sudah beriman saja. Kan itu manhajnya, itu manhaj. Tapi itu semuanya mensucikan Allah supaya tidak terjerumus dalam menafikan, tidak jerumus dalam mentaktil, maka mereka anggap mereka lebih selamat. Sedangkan manhaj Asy'ariyah lebih bijaksana. Katanya mereka lebih aslam, ini lebih ahkam. Sekarang ikut yang mana? Jadi kalau saya melihat sepanjang kami mengkaji ini di Madinah itu berapa semester, jadi saya menikmati juga. Jadi kesimpulan saya apa? Ini memang semata-mata istihad untuk muara yang Allah, itu masalahnya. Cuman Salafiyah, Adiyah Salafiyah Jadidah ini berani-beraninya menunjuk Allah di atas, begini. Kemudian jadi itulah yang itu memang berhak itu dikatakan mereka itu mujassimah, karena mereka sudah membuat kaifiyah. Ulama seperti ini tidak ada pernah membuat kaifiyah dia. Kalau saya baca betul tidak ada kaifiyah, tapi betul ada. Ya sudah, kamu yang tanya-tanya, pokoknya yad.
wal kaifiyah majhula was su'alu anhu. Bertanya bagaimana tangan itu bid'ah itu. Tapi yang jelas Allah punya ayat, selesai. Jangan dibayang-bayangkan. Maka siapa yang membayang-bayangkan Allah seperti dalam salat dibayang-bayangkan Allah, syirik langsung. Kenapa? Wa lam yakul lahu. Maka orang-orang penyembah berhala itu kenapa itu? Karena dirupakannya Tuhan dalam bentuk bentuk ini Tuhan gitu aja. Dibuat. Maka kita dalam solat tak boleh kita apa? Batal solat kita kalau dibayang-bayangkan Tuhan ini seperti ini. Karena bagaimana kita menyerupakannya, tidak ada yang serupa dengan dia, bagaimana membayangkannya bentuknya. Maka kita mengimani apa? Mengimani wujudnya, mengimani sifatnya, kemudian mengimani af'al semuanya, asma'nya. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, cuman ya terpaksa ulama-ulama sekarang karena sudah bergeser, sudah berani-berani. Itu enak-enak dia tangan. Kalau saya sendiri ya enggak mau saya itu kalau menyebut-nyebut tangan itu. Kalaupun kita pakai manhaj ini, sebut aja yad, kena yad namanya dalam itu. Tapi kalau kita sudah terjemahkan dengan tangan, itu nanti orang persepsinya kan begitu juga. Ain, kemudian lagi kan macam-macam itu sifat-sifat dzatiyah itu. Oleh karena itu hal ini saya melihat ya memang di satu sisi ulama Azhar, ulama di Madinah, semuanya mereka bermuara kepada muara yang sama, cuma dengan cara yang berbeda, dan cara-cara itu sudah masuk dalam konteks istihad. Maka istihad seperti ini tidak perlu diperbesar. Yang perlu sekarang yang kita hadapi adalah orang yang sesat sembarang nyesat-nyesatkan ini. Asy'ariyah dhal, firqah dhalah. Oleh karena itu auzubillah ya, saya menyarankan memang bukunya Profesor Dr. Ali Jum'ah ini luar biasa, dan dia telah mengungkapkan kepada kita masalah-masalah, dan saya bersyukur ada penterjemahnya sehingga bisa menjadi referensi bagi kita bersama. Tapi sebenarnya ada buku pendahuluan. Saya minta kalau bisa Pak Alnop dengan kawan-kawan menterjemah. Buku itu judulnya, saya belum ada lihat pasar ini, tulis Pak Anapi. Kalau tulis bersama nanti. Ini penting sekali dibaca oleh umat, tahu Salafi ini siapa mereka ini. Buku itu judulnya Al-Khututul Aridah li Usuli Ad'iya'is Salafiyyatil Jadidah. Saya minta buku ini diterjemahkan. Kalau masalah seperti buku Pak Profesor Ali Jum'ah, ini bagus karena ini adalah aplikasinya. Artinya masalah ini sebenarnya ini adalah lahir sebagai konsekuensi usul metode dakwah mereka, metode beramal. Ini menarik sekali karena di sini dikupas, dikuliti. Ketika buku ini keluar, mereka gaya disambar petir ini. Betul. Kebakaran jenggot. Jadi buku ini saya lihat, saya cari-cari terjemahannya di pasar, tidak tahu ya, wallahu alam apakah Pak Alnop sudah lihat. Kalau belum, cepat terjemah. Tidak, betul, luar biasa. Jadi ini coba lihat, mulai di-download. Nanti kalau di-download itu langsung dapat itu. Jadi Al-Khututul Aridah li Ad'iya'is Salafiyyatil Jadidah, dan itu ditulis oleh seorang doktor dari Kuwait. Padahal ini coba lihat, bayangkan ya, orang ini kalau di dalam manhaj asma wa sifat seperti Ibnu Taimiyah ini, tetapi dia menyerang Ad'iyah. Jadi itu menarik. Saya di Mesir itu ya, saya di Mesir itu sebenarnya senang saya di Mesir. Di Mesir kan orang-orang Salafi itu banyak juga, yang jenggot, yang cingkrang. Tapi Pak ya, mereka damai. Nggak ada yang bermasa-masa muka itu. Ngaji bersama, sekalipun al-terjemah mereka hadir dalam majelis. Nggak ada yang mental, jangan hadir di situ, jangan hadir di situ. Enak.
jenggot panjang sih kan, tapi muka manis. Kita ini belum pelihara jenggot, belum masa mukanya lagi. Setelah berjenggot, mukanya gelap aja. Astagfirullahaladzim. Kalau jemaah tabligh kan enak, kan berseri-seri mukanya. Ini kenapa Pak? Hitamnya mukanya. Masalahnya orang semuanya salah, dia aja yang di hatinya itu. Ya Allah, gimana Pak? Dan ini bahaya Pak, mereka buka lembaga pendidikan pula. Banyak lembaga pendidikan mereka. Ini merisaukan sekali. Masalahnya apa? Anak-anak diajarkan dari awal Pak membenci lingkungan. Astagfirullahaladzim. Bapak kamu tuh ahli bid'ah, ibu kamu tuh tidak bernikop, itu masuk neraka. Anak kecil terbayang oleh bapak itu, ketemu bapaknya ahli neraka. Astagfirullahaladzim. Maka sebanyak-banyak mengadu Pak. Masuk sekolah mereka itu orang tua ngadu, Pak Ustaz gimana anak saya ini? Saya dituduh ahli neraka, ibunya dituduh ahli bid'ah. Saya kadang bilang keluarkan cepat, dia bilang, sebelum sesat anak kamu. Pak, itu bahaya Pak. Kalau orang anak kecil dari awal diajarkan doktrin menyalah-nyalahkan orang, inilah embrio teror. Bunuh orang yang nanti dia itu. Di antara kaidah mereka kalau dalam itu Pak apa? Kalau orang yang tidak semanhat dengan mereka, tidak salafi, lebih berbahaya dari Yahudi, dari Nasrani. Ahli bid'ah lebih bahaya dari orang kafir. Astagfirullah. Ini kalau dibiarkan Pak, saya tidak tahu apa kondisi negara besok. Maka ada juga orang memprediksi kalau ini dibiarkan jadi Suriah Indonesia Pak, perang nanti. Yang nembak Allahu Akbar, yang ditembak Allahu Akbar. Tinggal ngasih-ngasih. Yang jual senjata yang senang. Yang berbunuh-bunuhan, maka ini berbahaya sekali memang. Maka saya setuju sekali ini dengan apa, dikupas seperti ini, diperbanyak apa materi-materi seperti ini. Kemudian saya minta kalau bisa dulu sebelum materi-materi furuknya masuk ke usulnya dulu. Khutur itu kan apanya itu, apa namanya, rambu-rambu umum yang perlu diketahui apa yang menjadi prinsip mereka, kaidah mereka. Lalu Pak, siapa yang tidak yang isbal, siapa yang apa disesatkan karena memang lahir dari manhaj mereka. Maka di sini dibagi, ada namanya al-aslul al-jami' li kulli usulihim. Ini apa namanya, kaidah induk dalam manhaj mereka. Maka di sini coba usuluhum fit takfir wat tabdi'. Kaidah-kaidah mereka dalam mengkafirkan, dalam membid'ahkan. Di sini ada dalam apa ini? Maka apa yang terjadi kemarin di dalam video yang saya tanggapi itu sudah ada, karena salah satu usul mereka, seluruh kelompok-kelompok Islamnya mauqifuhum minal jamaat, bagaimana mereka menyikapi jamaah-jamaah Islam. Maka ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa? Al-jama'atul islamiyah firaqun dhalah. Seluruh kelompok-kelompok jamaah Islam itu adalah sekte-sekte sesat. Itu ada nanti di halaman 17 itu. Itu dikupas oleh penulis. Maka tidak aneh kemarin dia bilang Muhammadiyah firqatun dhalah, NU firqatun dhalah, Tarbiyah firqatun dhalah, Jamaah Tabligh tabaliq. Astagfirullahalazim. Bahaya sekali dia Pak. Ini kalau baca buku ini mengerti kita ini. Oh ini, maka kita sosialisasikan ini adalah bahaya sekali Pak. Ini memporak-porandakan umat Islam. Terus saya tak tahu saya dari mana mereka muncul ini, siapa yang menyetel, siapa yang membuat di belakangnya, apa tujuannya. Tapi saya merasakan munculnya setelah perang Teluk. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, jadi saya itu kan membaca di dalil jamiah tadi, di dalam pedoman apa kita itu, panduan akademik, situ tertulis. Tapi saya lihat dilarang mahasiswa, dosen di muka umum, di mengajar
di forum menyesatkan seseorang, membid'ahkan seseorang, baik kelompok ini dilarang Pak. Itu merupakan platform kampanye. Intinya Pak, jadi kalau mereka muncul berbeda dengan itu, mereka tidak dapatkan di kampus, berarti mereka dapatkan di oknum. Kalau semata-mata dia belajar dalam lokal saja, tidak keluar mereka seperti itu. Keluar mereka seperti saya. Keluar mereka seperti Dr. Hidayat Nur Wahid. Keluar mereka seperti Dr. Salim Segaf Jubri. Itu semua dokter-dokter di Madinah, 15 tahun juga mereka. Ada lagi Pak yang dipakai oleh Kementerian Agama itu dalam mentashif mushaf, Dr. Ahsin Sakho, yang memang pakar qiraat Indonesia itu dokter di Madinah, pakar qiraat satu-satunya dia itu. Kemudian dulu ada lagi itu NU Tulen Pak, doktor juga dari Madinah, sudah meninggal dia, dan dia dai atasnya, dan dia NU Tulen Pak, namanya Dr. Abdul Muhib. Sampai pulanglah doktor dia menjadi dai atasnya pun dia tidak berubah dari NU-nya sampai dia wafat. Maksudnya apa? Kampus itu moderat Pak. Kan saya bukan membela nih, kampus itu moderat. Terus dari mana mereka bawa ini? Dari oknum. Jadi bisa saja orang belajar di Chicago, ada oknum di Chicago Pak, belajar dia itu dia bawa oleh mahasiswa. Dan saya sudah mengkhawatirkan, ketika saya lihat gejalanya di sana, ada saling mengkafirkan, maka menunjuk orang oleh mereka dengan begini nih, kamu ahli neraka. Itu biasa itu. Kita Pak ya, orang kafir pun tidak bisa kita bilang kamu ahli sosoknya. Kenapa? Bisa saja setelah kita bilang itu tobat dia masuk kita yang masuk. Dia enak-enak tuh, kamu ahli neraka. Kamu apa? Saya sudah risau Pak. Orang Indonesia banyak. Ya Allah, kalau dibawa ke Indonesia ini memang fitnah besar ini, saya bilang. Musibah besar ini. Benar Pak, saya sudah ke sini, telah yang dihadapi di Pekanbaru, di mana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ada ustaz kita, ada Ustaz Al-Nob, ada Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Anafi, ada Ustaz, maka subhanallah yang mengisi mimbar-mimbar kita. Jadi salah satunya Pak ya, karena begini, dulu ustaz-ustaz kita mengaji kan begini Pak, ulama menulis buku-buku, ya ini perlu nih. Kenapa mereka tulis buku-buku itu sesuai dengan objek peruntukannya? Ada untuk orang awam, ada. Kalau untuk orang-orang awam, biasanya itu buku-buku matan, buku-buku hanya simpulan hukum. Draft-draftnya itu tidak mereka tuliskan di apa, karena kalau draft dituliskan itu tebalnya luar, maka kesimpulan-kesimpulan saja. Maka kesimpulan itu apa maksudnya? Jadi langsung dihidang, ada matan, ada apa. Jadi buya-buya kita ngaji dulu fikihnya tak ada berdalil. Sehingga apa? Coba buku fikih itu bakar, tidak ada. Astagfirullahalazim, padahal itu simpulan yang siap disantap kena untuk orang-orang awam. Karena sudah terjadi begini sekarang, maka kalau mereka Pak ya asal apa? Hadis. Apa mereka? Hadis. Padahal kadang-kadang masalahnya bisa di hadis itu jenggot, namanya hadis itu isbal. Tapi coba misalnya muamalah, bingung tuh. Nanti kalau ditanya mereka, harus beras katanya, amanah hadisnya beras. Itu ke usul fikih berganya nanti lagi kepada kias. Jadi sekarang alhamdulillah dengan baca kitab ini, coba baca nanti, pilih ada kajian kitab Syafi'i yang berdalil. Apa di antaranya? Seluruh mazhab itu ada fikih al-adillah, fikih yang disertai dengan dalil. Ada yang fikih tok. Fikih tok itu konsumsi orang awam. Tapi kalau sudah begini, untuk menghindari supaya jangan ada kesan di tengah umat ini bahwa apa? Bahwa nanti ada fikih itu tidak berdalil, baca. Maka yang paling bagus kalau di dalam fikih Syafi'i, baca Muhazzab di Syirazi. Tidak ada masalah kecuali ada kalau bisa nanti ada majlis Pak Al-Nob ya,
Majlis Muhadzab di Syirazi. Nanti dibantu dengan syarahnya Majmu' Imam An-Nawawi. Itu luar biasa nanti itu. Baru sadar umat. Tidak ada masalah yang dipatwakan oleh Syafi'iyah kecuali ada dalilnya. Maka kita harus buktikan itu. Masa ulama berfatwa tak ada dalil? Yang fikih itu apa namanya fikih? Fikih itu adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsil. Kalau tidak didasarkan kepada dalil, tidak kepada Quran, tidak kepada sunnah, tidak kepada ijma', itu bukan fikih. Itu hawa nafsu. Maka kalau mereka mengatakan ini Allah mengatakan, Rasul mengatakan, kamu katakan ulama, berarti dia sudah menuding ulama. Itu berbahayanya. Bukan bapak saya ini tuduh sesat ulama-ulama. Imam Syafi'i pun Rasulullah mengatakan begini, kamu katakan Imam Syafi'i begini. Jadi Imam Syafi'i itu ke dalam menyimpulkan hukum tidak berdasarkan hadis Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Tertipu orang banyak dia. Hal yang hati-hati dengan sunnah itu siapa? Nanti apa? Imam Syafi'i mengatakan kalau ada pendapatku yang bertentangan, itu sebenarnya kata-kata itu menunjukkan begitulah komitmen dia dengan nanti dibuat pula oleh itu senjata untuk menolak pendapat ini hadis pun dibuat. Astagfirullahaladzim. Jadi kepada mana dibalik-balikkannya Pak kaedah-kaedah itu? Tertipu orang baru tobat hari Rabu tadi. Setelah itu di Jumat ini sesat orang semua. La ilaha illallah. Oleh karena itu bagus sekali buku ini, dan masalah-masalah yang dipaparkan ini masalah-masalah yang menonjol, dan itu nanti akibat daripada usul mereka. Nanti kalau saya bisa pretelin itu, ini kenapa ini pendapatnya, kembali kepada usul ini kembali. Maka Dr. Abdul Razak Syaiji ini luar biasa. Kemudian Bapak itu terakhir ya, saya itu ulama-ulama Saudi besar Saudi sendiri gerah dengan mereka. Jadi ulama Saudi sendiri gerah dengan mereka. Maka salah satu ulama yang getol sampai menulis buku untuk menghantam mereka, dan ulama Saudi Hay'at Kibar ulama siapa? Syekh Bakar Abu Zaid. Baca bukunya Tasnifun Nas Bainaz Zanni wal Yaqin. Dia menyerang kelompok-kelompok adiyah salafiyah yang sembarang-sembarang mengotak-ngotak ini sesat, ini ahli bid'ah, ini ahli apa. Coba baca buku itu. Dan itu ulama besar Saudi. Jadi mereka ini hadir mengacau umat. Ulama besar Saudi sendiri, jangankan kita Pak, ulama besar Saudi sendiri gerah dengan mereka. Kalau kita baca fatwa-fatwa Syekh Utsaimin, coba nanti, maka bagusnya membantah mereka itu dengan cara begitu. Kalau kita baca nanti ulama Azhar mereka tidak terima. Tapi kalau kita ambil betul, buat gaya metode Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kalau membantah ahli mantik pakai mantik, membantah ahli falsafah pakai falsafah. Tapi kalau pakai dalil kita tidak terima mereka. Kemudian juga manhajnya subhanallah. Kalau mereka betul-betul coba mereka memakai manhaj Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah yang telah menulis buku. Seharusnya mereka tahu itu Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Jadi kalau ada ulama berbeda, jangan disudutkan ulama, jangan disalahkan ulama. Cari apa kira-kira alasan sampai mereka berbeda. Itulah manhaj, dan itulah Ibnu Taimiyah. Sampai Ibnu Taimiyah sendiri menulis buku Raf'ul Malam. Untuk apa? Jangan sembarang-sembarang. Nanti ada Quran, kenapa ulama tidak pakai ini? Ada sunnah, ini sahih ini, kenapa ulama tak pakai hadis ini? Maka apa? Jangan langsung dituding ulamanya sesat. Jangan sampai ulamanya tidak sesuai dengan sunnah, tapi harus dicari kenapa dia tidak memakai. Barangkali dia punya alasan. Begitu juga ustaz-ustaz seharusnya, kalau mereka menilai betul-betul manhaj ahli sunnah, maka yang dicari itu raf'ul malam, mencari ya Allah. Maka ada pun satu alasan yang kita bawa dia kepada positif, bawakan kepada positif sekalipun 99 alasan. Akan begitu dengan ulama itu, menjaga wibawa ulama. Tapi tidak ini, Masya Allah, dia lebih ulama pula dari ulama. Itu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pembahasan buku ini. Dan buku ini bagus sekali, dan saya mengapresiasi supaya bedah buku supaya banyak ya.
wawasan kita nanti bertambah dan kita nanti bisa dibekali ilmu menghadapi